down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmi Fasari dengan NIM 2311050077 dari kelas 5 IPIC. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tahapan instalasi aplikasi Omeka dan penggunaannya. Aplikasi Omeka ini dapat digunakan untuk mengembangkan perpustakaan digital, tidak hanya untuk arsip digital, museum, dan lain-lainnya, dan lain-lain sebagainya. Aplikasi Omeka ini bisa kita dapatkan melalui Google. Kita bisa ketik saja langsung di sini Omeka Classic seperti ini. Nah, lalu kita klik enter. Nah, maka di sini akan kita klik bagian atas ini ya. Nah, maka di sini terdapat tulisan download, maka kita klik download. Dan lanjut kita tekan ini, Get Omeka Classic. Di sini saya sudah mendownloadnya, maka ini hasilnya. Lanjut, untuk instalasi Omeka ini kita membutuhkan 5 aplikasi, yaitu yang pertama XMPP, Ghostscript, dan PHP iMagick, dan iMagick, dan yang terakhir Notepad++. Untuk mendapatkan aplikasi XMPP ini, kita langsung saja masuk ke Google, lalu kita klik tab baru, kita ketik XMPP download seperti ini. Nah, di sini kita pilih saja bagian atas ini ya. Sudah, di sini langsung saja kita pilih bagian 8.2.12, kita download. Karena saya sudah mendownloadnya, langsung saja seperti ini penampilannya. Nah, di sini kita langsung saja lanjut ke bagian Ghostscript. Di sini kita bisa langsung saja ke Chrome untuk mendapatkan aplikasi Ghostscript itu. Kita ketik di sini Ghostscript seperti ini. Kita enter. Kita klik yang bagian ini. Nah, di bagian sini saya memilih bagian Ghostscript 10.06 yang bagian 64 bitnya. Kalau yang di sini saya memilih klik Ghostscript AGPL Rails. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Ya, teman-teman. Nah, selanjutnya bagian PHP iMagick, kita bisa langsung ketik di Google, tab baru saja. Kita ketik PHP iMagick download, lalu kita enter. Nah, di sini kita pilih bagian yang pertama ini saja. Kita tunggu bentar. Nah, di sini bagian ini, karena tadi saya mengambil XM 8.2, maka di sini saya juga memilih PHP 8.2 juga, yang bagian TiretSafe 64. Nah, lanjut kita ke bagian iMagick saja. Kita bisa mendapatkan ini di Chrome. Kita tab baru, lalu kita ketik image seperti ini, lalu kita klik enter saja. Kita pilih yang bagian atas ini, lalu kita cari yang bagian Windows-nya saja. Nah, di sini kita pilih bagian version yang bagian yang ini, kita klik saja nanti yang bagian ini, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, lanjut saja ke bagian berikut, yaitu bagian Notepad ini kita bisa mendapatkannya di Google. Kita ketik, kita tambah tab baru, kita ketik Notepad seperti ini, lalu kita klik enter. Nah, di sini kita pilih yang bagian atas, kita pilih yang bagian 87.1,
87.1 yang bagian ini kita klik, lalu kita pergi ke bawah sampai terlihat gambar seperti ini warna hijau. Kita klik download, maka hasilnya akan seperti ini. Langkah selanjutnya itu kita download XMPP, kita klik 2 kali. Nah, kita tunggu sebentar. Lalu kita klik yes. Kita klik yes. Lalu kita klik OK. Kita klik next. Nah, di sini kita hanya memerlukan 2 saja, yaitu MySQL dan PHPMadmin. Selebihnya kita hilangkan saja centangnya. Kita hilangkan saja. Di sini juga, dan ini juga. Nah, lanjut. Kita klik next. Di sini kita klik next juga. Next lagi sampai kita mendownloadnya. Tunggu sebentar. Yang ini kita biarkan saja, lalu finish. Maka penampilannya akan seperti ini. Nanti saja kita aktifkan. Di sini kita langsung saja minimaliskan dulu. Nah, selanjutnya selanjutnya kita klik 2 kali bagian PHP Imagick ini. Nah, di sini kita close dan kita geser ke bawah. Di sini kita pilih bagian PHP Imagick DLL. Kita klik kanan. Lalu di sini kita pilih extract to the specific folder. Nah, lalu di sini kita klik local disk C dan exam. Lanjut di sini PHP dan X. Ini kita klik X. Lalu kita OK. Sudah, lanjut ke atas. Di sini kita klik 1 kali bagian core ini. Kita tekan shift dan panah bawah sampai bawah. Nah, lanjut di sini kita pilih bagian PHP Imagick DLL, kita kontrol, kita klik dan lalu kita klik kanan. Di sini kita klik extract to the specific folder. Nah, di sini kita pergi ke local disk C.
Lanjut, kita klik exam. Dan di sini Apache kita klik dan bin. Lalu kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah. Lanjut, kita exit saja, close saja. Dan kita lanjut ke bagian Notepad++. Kita klik 2 kali. Tunggu sebentar, lalu kita klik yes. Kita OK. Kita OK. Nah, di sini kita klik next. Lanjut. I agree. Dan di sini kita next. Next lagi. Install. Nah, di sini kita tunggu sebentar. Nah, sudah. Di sini kita run. Kita klik finish. Nah, jadi Notepad ini gunanya untuk mengedit PHP. Jadi kita cari di sini PHP exam. Nah, sini kita klik 2 kali. Dan lalu kita pergi ke bagian PHP. Dan kita scroll ke bawah. PHP yang bagian ini kita klik 2 kali, kita klik kanan. Nah, di sini kita pilih edit with Notepad++. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar. Nah, maka hasilnya seperti ini. Di sini kita scroll ke bawah. Lagi. Sebentar. Di sini kita pilih bagian 951. Kita ketik. Di sini kita ketik extension. Image. Dan lalu di sini kita pergi ke bagian save. Kita close saja dulu. Nah, sudah. Kita balik lagi ke SMTP untuk mengaktifkan bagian Apache. Kita klik start sampai warna sampai aktif. Sampai seperti warna hijau itu. Dan lalu MySQL-nya kita klik start juga. Sampai berubah warna hijau pula. Nah, di sini kita minus aja dulu. Lanjut kita pergi ke Chrome lagi. Sini kita tab baru. Kita ketik
localhost. Enter. Nah, lanjut. Di sini kita pilih PHP info. Tunggu sebentar. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Dan kita scroll ke bawah. Sebentar, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada Imagick, dan di sini di PHP ini kita pastikan ada Imagick. Nah, lalu kita lanjut ke bagian folder. Di sini kita pilih local disk-nya. Nah, langsung saja kita klik Imagick, kita klik 2 kali. Nah, kita tunggu sebentar karena jaringannya agak susah. Kita tunggu sebentar. Lalu kita klik yes. Nah, maka hasilnya seperti ini. Lalu kita klik bagian accept itu dan lalu kita next. Dan di sini kita pilih bagian browse dan kita klik local disk C. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita klik next. Lanjut, next lagi. Nah, di sini kita klik bagian install legacy. Nah, lalu kita next. Ya, kita install. Kita tunggu sebentar. Kita hilangkan centangnya, lalu kita finish. Dan lanjut kita ke bagian go screen. Kita klik 2 kali. Lalu kita klik yes. Lalu next. Agree. Install dan kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita hilangkan centangnya dan lalu finish. Lalu kita klik OK. Dan lanjut ke bagian Omega, kita klik 2 kali. Nah, di sini kita close saja. Sini kita
kita pilih omega, klik kanan, lalu kita pilih bagian extract to the specified folder. Dan di sini kita pilih local disk C. Lalu kita pilih exam. Nah, lanjut ke bagian HTTP docs. Dan di sini kita klik OK. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, sebentar, lanjut. Kita close dulu yang ini. Dan lanjut ke bagian exam, kita klik 2 kali. Nah, di sini kita pilih bagian HTTP docs, kita klik 2 kali. Lalu di sini kita klik omega, klik kanan. Lalu di sini kita rename, kita ganti namanya menjadi omega saja. Nah, sudah. Lanjut ke bagian omega. Sini kita pilih bagian application, dan di sini kita pilih bagian libraries, dan lanjut bagian omega kita klik. Nah, di sini kita klik bagian file. Lanjut di sini derivative kita klik, lalu di sini kita klik juga bagian strategi. Nah, lanjut di sini bagian external image magic PHP, kita klik kanan, lalu kita klik bagian edit with notepad++. Nah, di bagian ini kita pilih bagian yang 16. Lalu di sini kita klik dan kita blok. Kita ganti namanya menjadi magic. Titik X. Nah, lanjut kita scroll ke bawah dan kita pilih bagian 42, itu di sini kita blok, lalu kita ganti, kita hapus, kita ganti menjadi CMD. Nah, lanjut kita pergi ke bagian save. Kita close saja. Lanjut ke bagian XMPP lagi. Nah, di sini kita aktifkan, kita klik, kita stop dulu. Ini kita stop dulu bagian patch.
dan kita klik start. Sini kita klik minimize dan lanjut ke Chrome lagi. Kita tab baru dan kita ketik localhost. Lalu kita klik enter. Sini kita pilih phpMyAdmin dan tunggu sebentar. Nah, maka penampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik basis data. Nah, di sini kita ketik Omeka. Lalu kita klik buat. Sudah. Sini kita klik bagian hak akses. Nah, di sini kita lanjut bagian add user account. Nah, penampilan seperti ini. Lalu kita ketik di sini Omeka. Nah, selanjutnya bagian yang semua ini kita pilih lokal. Nah, lanjut di bagian yang ini kita masukkan sandinya, terserah saja. Nah, di sini kita ulang juga seperti yang di atas. Nah, lanjut ke bagian bawah, yaitu kita klik bagian pilih semua. Scroll lagi ke bawah. Di sini ada klik kirim. Kita close dulu sebentar. Nah, di sini kita lanjut tambah tab baru. Kita ketik di sini localhost. Seperti ini, garis miring Omeka, garis miring, dan enter. Nah, jika error, maka database yang di phpMyAdmin dengan database Omeka ini belum ada koneksinya. Jadi kita buka folder C yang tadi. Kita buka local disk yang tadi dan XMPP. Lalu htdocs dan Omeka. Di sini kita pilih yang bagian DB, kita klik kanan, lalu di sini kita edit with Notepad++. Nah, di sini kita lanjut bagian ini jadi localhost. Nah, selanjutnya di sini kita hapus juga. Kita ganti menjadi Omeka. Nah, lanjut
bagian password ini kita ketik, yaitu rahasia. Rahasia. Lanjut bagian prefix ini, maaf, yang bagian DB name ini kita hapus dan kita ganti menjadi Omega. Nah, lanjut. Selanjutnya kita save dan kita close. Nah, selanjutnya kita pergi ke Chrome, kita reload dulu. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kita hapus menjadi nama kita. Nah, lalu bagian yang ini, password ini kita ketik lagi rahasia di atas sini. Nah, di sini kita masukkan email kita. Nah, sudah. Lalu sama di sini juga kita masukkan email kita yang tadi. Nah, setelah itu di sini kita buat perpustakaan ini membonjol, dan lalu di bagian ini kita pergi ke folder yang tadi. Nah, kita klik local disk C, dan bagian ini kita klik 2 kali. Lalu ini kita tekan 2 kali, lalu kita copy. Nah, kita pastekan di sini. Nah, kita pastekan. Nah, seperti ini. Lalu klik install. Setelah itu kita tunggu sebentar. Maaf, di sini terjadi kesalahan karena di sini tidak diperbolehkan menggunakan spasi, maka saya hapus saja dulu. Nah, di sini saya ketik ulang. Di sini kita ketik password yang tadi. Di sini juga kita ketik ulang password yang tadi. Nah, maka kita scroll ke bawah dan klik install. Kita tunggu. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Dan di
Di sini saya klik save, dan yang ini ada dua pilihan, maka di sini saya akan mengklik ini dulu. Nah, penampilannya akan seperti ini. Lanjut, kita pergi ke samping. Nah, di sini saya akan klik bagian admin yang ini. Nah, di sini penampilannya seperti ini, dan lalu kita klik login. Kita tunggu sebentar. Nah, kan penampilan seperti ini. Nah, di sini saya sudah terkoneksi, maka selanjutnya kita akan langsung masuk ke cara penggunaan Omeka. Di sini kita pergi ke folder yang tadi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan bahannya. Di sini kita perlu mengekstraknya. Kita ekstrak dulu. Kita klik kanan, dan lalu di sini ekstrak here. Kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah, di sini sudah ada penampilannya. Di sini kita klik 2 kali. Nah, lanjut di sini kita klik 2 kali. Selanjutnya kita X dulu. Nah, di sini kita klik kanan, lalu ekstrak to. Nah, di sini kita klik bagian local disk-nya, lalu kita oke. Jika sudah, selanjutnya kita X dulu. Nah, di sini kita lanjut ke bagian local disk-nya. Nah, selanjutnya kita klik yang bagian ini 2 kali. Nah, lanjut di bagian bin kita klik 2 kali. Setelah itu kita klik bagian yang ini, dan kita klik kanan, lalu kita copy. Nah, lanjut sini kita pergi ke sini pencarian, kita ketik Fari. Nah, sudah, selanjutnya kita pergi ke environment variabel, kita klik. Lalu di sini penampilannya seperti ini. Kita klik, lalu kita edit. Nah, selanjutnya kita klik new. Di sini kita klik kanan, lalu pastekan. Sudah, kita klik OK. Oke. Nah, di sini kita klik OK juga. Sudah. Selanjutnya kita pergi ke sini lagi, lalu kita ketik cmd, kita
kita klik open. Nah, penampilan seperti ini, kita close saja yang ini. Di sini kita ketik FFmpeg. Setelah itu kita enter. Nah, maka hasilnya seperti ini. Lalu kita close saja. Sudah, sini juga. Di sini juga kita close. Nah, maka selanjutnya kita pergi ke sini. Kita klik, lalu kita klik forward dan kita restart. Kita klik saja. Di sini setelah kita restart, kita langsung masuk ke aplikasi XMPP. Dan di sini kita klik start sampai berubah warna hijau. Sudah, di bawahnya kita start juga sampai berubah warna hijau seperti ini. Nah, lanjut. Di sini kita buka di sini kita buka Chrome. Setelah itu di bagian ini kita ketik localhost seperti ini, lalu garis miring dan omega, garis miring lagi dan admin. Lalu kita klik enter. Setelah itu akan muncul seperti ini. Langsung kita klik login. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kita langsung saja kita klik bagian appearance. Lalu di sini kita ganti temanya menjadi Berlin. Kita klik. Nah, di bagian ini kita klik bagian configure. Setelah itu kita ke bawah, lalu kita klik bagian save file. Nah, di sini kita klik bagian bahan latihan pengguna Omeka. Ini kita pilih logo dan kita masukkan yang bagian yang ini, lalu open. Yang bagian ke bawah juga kita pilih bagian yang ini saja, kita klik lalu open. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah. Di sini kita klik save. Kita klik save. Sudah, bukan seperti ini tampilannya. Selanjutnya kita klik plugins. Nah, di sini kita klik bagian plugin Omeka. Kita klik 2 kali.
Nah, di sini ada beberapa. Di sini kita kontrol A. Nah, lalu kita klik kanan. Setelah itu kita kopikan dan kita pindahkan ke bahan latihan pengguna Omeka tadi, local disk C, dan exam pp, dan di sini kita klik bagian HTT docs. Nah, di sini kita klik Omeka. Lanjut, yang ini kita klik ke plugins. Kita klik kanan, lalu kita paste. Setelah itu kita klik kanan, lalu kita extract here. Sudah, di sini kita klik kanan, lalu kita klik delete, dan lanjut kita pergi ke Chrome lagi, kita klik reload, dan kita scroll ke bawah, melihat, dan setelah itu kita install bagian collection tree. Nah, di sini kita klik bagian yang ini, lalu kita save, dan di sini kita scroll ke bawah dan kita install bagian geolocation. Sudah install. Nah, di sini bagian ini kita scroll ke bawah, lihat, dan lalu kita save. Nah, langsung saja kita scroll ke bawah. Nah, di sini bagian HTML5 media ini kita install. Dan langsung kita save. Dan lanjut, kita lihat ke bawah. Nah, di sini ada PDF embed, kita install. Lalu kita save. Nah, di sini kita pergi ke collection tree, kita klik, lalu di sini kita pergi ke collection, dan di sini kita add collection. Dan sudah, di sini kita pergi ke folder yang tadi, lalu kita pergi ke local disk C. Di sini kita pergi ke bahan latihan pengguna Omeka Classic. Nah, di sini kita klik bagian struktur pohon koleksi, dan kita klik 2 kali. Kita tunggu saja. Nah, jika seperti ini, kita langsung saja ke
bagian Chrome lagi. Di sini kita ketik yang bagian arsip UIN Imam Bonjol. Di sini kita ketik arsip UIN Imam Bonjol, dan lalu kita klik bagian publik, kita klik add collection. Kita tunggu saja. Nah, di sini maka seperti ini hasilnya. Lalu kita klik add collection lagi. Nah, di bagian ini kita ketik Fakultas Adab dan Humaniora. Di sini kita ketik Fakultas Adab dan Humaniora. Dan lalu kita klik bagian kita klik bagian publik dan add collection. Dan selanjutnya kita add collection lagi. Kita klik, kita pilih, sini kita ketik bagian bahasa dan sastra Arab. Sini kita ketik bahasa dan sastra Arab. Dan bahasa dan Arab. Nah, lanjut di sini kita klik bagian parent collection. Nah, di sini kita bagian ini, lalu kita pilih Fakultas Adab dan Humaniora, dan di sini kita klik public, dan lalu kita klik add collection. Nah, jika sudah, kita klik lagi add collection. Bagian sini kita ketik yaitu Diploma 3 Ilmu Perpustakaan. Kita ketik di sini Diploma Ilmu Diploma 3 Ilmu Perpustakaan. Diploma 3 Ilmu Perpustakaan. Nah, lalu di sini kita pergi ke bagian Parents Collection. Lalu di sini kita pilih bagian Fakultas Adab dan Humaniora lagi. Kita public, lalu kita add collection. Nah, selanjutnya kita add collection lagi. Di bagian kita ketik perpustakaan dan ilmu perpustakaan Islam dan ilmu informasi Islam. Di sini kita ketik perpustakaan dan di sini
di sini kita ketik perpustakaan dan ilmu informasi Islam. Jika sudah, kita langsung ke Parents Collection, dan di sini kita pilih bagian Fakultas Adab dan Humaniora dan Publik, lalu ada Collection. Nah, selanjutnya kita ada Collection ini. Di sini kita ketik bagian sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam. Nah, sudah, di sini kita langsung klik Parents Collection, dan di sini kita pilih Fakultas Adab dan Humaniora, lalu Publik, dan ADD Collection. Kita lakukan seterusnya. Nah, kita lanjut ke bagian Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Di sini kita ketik bagian Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Ini Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Lalu di sini kita klik Publik dan ada Collection. Nah, di sini lanjut lagi kita ada Collection. Di sini kita ketik bagian yang ini bimbingan konseling Islam. Bimbingan konseling Islam. Nah, di sini kita pergi ke Parents Collection. Nah, lalu di sini kita pilih bagian Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Di sini kita Publik dan kita klik ADD Collection. Nah, lanjut seperti ini seterusnya. Bagian ini kita ketik. Yang bagian ini komunikasi dan penyiaran Islam. Komunikasi penyiaran Islam. Nah, di sini kita langsung ke bagian Parents Collection. Di sini kita pilih bagian Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, kita klik Publik, dan lalu ada Collection. Nah, lanjut, kita ada Collection lagi, kita lakukan seperti yang tadi, sampai seterusnya. Nah, di sini yang terakhir kita buat yaitu bagian perpustakaan UIN Imam Bonjol. Kita klik di sini, perpustakaan UIN Imam Bonjol. Lalu di sini kita pilih Public, lalu ada di Collection. Nah, jika sudah, kita lanjut bagian items, kita klik, kita tunggu. Nah, di sini langsung saja kita klik ADD item, dan di sini kita pergi ke folder yang tadi, lalu kita pergi ke bahan latihan pengguna Omeka. Nah, di sini kita klik bagian file item digital. Lanjut, kita klik foto. Nah, di sini kita klik bagian yang ini.
Nah, lanjut di bagian sini sudah ada foto. Nah, di sini ada tulisan jam gadang dan abu-abu vulkanik Gunung Merapi. Di sini kita pergi ke Chrome lagi, lalu kita ketik yang bagian tadi, yang bagian jam gadang dan abu vulkanik Gunung Merapi Bukit Tinggi. Di sini kita copy saja, lalu kita Ctrl C, lalu kita pindahkan ke bagian sini, kita Ctrl V. Dan sudah, kita scroll ke bawah, lalu di sini kita ambil bagian arsitektur, kita copy, kita copy, lalu kita salin ke bagian sini, kita pastekan. Nah, di sini kita ada di input. Di sini kita salin bagian vulkanik. Kita Ctrl C, kita kopikan. Lalu di bagian sini kita Ctrl V. Sudah, di sini kita ada di input. Di bagian sini kita copy, bukit tingginya kita copy juga. Kita copy, lalu kita salin ke bagian sini, kita pastekan di bagian sini. Sudah, kita lanjut ke bagian sini, kita pergi ke sini, kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita kopikan bagian yang ini, description-nya kita kopikan. Nah, kita klik, kita Ctrl C saja, kita copy. Jika sudah, kita salin ke sini, kita pastekan. Nah, lanjut bagian sini kita salin yang bagian sini, kreator ini, kita copy saja, lalu kita salin paste, kita pastekan di sini. Jika sudah, kita scroll ke bawah, bagian yang ini kita pilih bagian yang ini, kita copy. Dan di sini kita pastekan. Lanjut bagian sini kita kopikan saja yang arsip kota Bukit Tinggi ini, kita copy. Nah, di sini kita salin, kita pastekan saja. Nah, selanjutnya di bagian sini kita kopikan bagian yang kita scroll dulu ke bawah, bagian yang tahun ini 1967 ini kita kopikan, lalu kita pastekan di sini. Nah, lanjut di sini kita kopikan saja yang bagian pusat vulkanologi ini, kita copy, kita pastekan di sini. Nah, selanjutnya kita scroll dulu ke bawah, bagian yang ini kita kopikan saja dulu, kita copy dulu, lanjut kita pastekan di sini, paste, lalu di sini kita copy yang bagian ini, kita copy,
Lanjut di sini kita pastekan di sini. Kita paste. Selanjutnya bagian yang ini kita ganti dengan bahan huruf besar awalnya, jadi in saja, dan di sini kita pergi ke sini, copy lagi, lalu kita copy dan kita pastekan di sini, pastekan di sini. Nah, lanjut bagian yang ini kita kopikan yang bagian ini, kita copy, lalu kita pastekan di sini saja, di bagian sini. Nah, selanjutnya kita scroll ke atas. Di sini kita pilih bagian item tipe metadata. Nah, di sini kita klik yang bagian ini, lalu kita klik bagian still image. Nah, di sini kita pergi ke bawah dulu, dan kita pergi ke yang tadi. Di bagian sini kita kopikan, kita pindahkan ke, kita copy, kita pindahkan ke sini, kita pastekan. Nah, lanjut kita scroll ke bawah dikit, bagian sini yang ini kita kopikan juga, maaf. Di situ kita ketik saja, atau kita copy bisa juga. Kita copy, lalu kita pindahkan ke sini, kita paste. Nah, jika sudah, kita pergi ke atas, lalu kita klik bagian files. Di sini kita klik choose file. Nah, di sini kita pilih kita klik bagian bahan latihan pengguna. Kita klik bagian file item digital. Di sini kita klik foto. Nah, di sini kita klik yang jam jalan ini, kita open. Sudah, kita klik map. Di sini kita ketik Bukit Tinggi. Nah, jika sudah, kita fill. Lanjut, kita klik OK. Di sini mungkin karena ini jaringan, kita langsung saja yang ke bagian berikut, yaitu kita klik bagian select below. Kita pilih arsip Winnie Membonjol, kita klik, lalu kita publik. Nah, di sini kita ada di item. Kita tunggu saja. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Lanjut, di bagian sini kita klik item. Nah, di sini add add item lagi. Nah, di sini kita pergi ke bagian folder yang tadi. Lalu di sini kita pilih file item digital. Maaf guys, mati lampu. Di sini kita pergi ke skripsi. Lalu kita pilih yang bagian yang ini. Ya, di sini ada dua, kita klik yang bagian metadata skripsi.
Oke, di sini data ini kita pindahkan ke yang di sini. Kita pindahkan bagian yang ini, kita copy saja yang bagian ini, kita copy. Bentar, kita buka dulu, lalu kita copy, dan di sini kita pastekan. Nah, lalu di bagian sini kita kopikan yang ini, lalu kita copy dan kita pindahkan ke sini, kita pastekan. Nah, setelah itu bentar, setelah itu bagian analisis ini kita copy, kita cut dulu, maaf. Dan di sini kita ada di input, dan di sini kita pastekan lagi, dan di bagian yang ini kita cut dulu, dan lalu kita ada di input. Nah, yang di sini kita copy lagi, kita paste, lalu di bagian ini kita cut, lanjut ke bawah dikit, ada di input. Nah, di sini kita geser, yang bagian ini kita paste, lalu yang bagian yang ini kita cut dulu. Lanjut, di sini kita ada di input. Yang ini kita kanan paste, dan lanjut bagian sini kita pergi ke yang tadi, kita scroll dulu ke bawah. Nah, lalu di sini kita copy bagian yang ini, kita blok dulu semuanya, lalu kita copy. Nah, kita pindahkan ke bagian yang ini, kita pastekan. Nah, sudah di bagiannya ini kita scroll dulu ke bawah. Nah, di sini kita blok dulu yang ini, kita blok, lalu kita copy, dan kita copy, lalu kita pindahkan ke bagian yang sini, dan kita pastekan. Nah, selanjutnya kita geser dulu ke bawah, pindah lagi, kita blok yang ini, kita blok yang ini, lalu kita kopikan, kita salin ke sini, kita pastekan. Nah, kita geser dulu ke bawah dikit. Nah, di sini kita pergi yang tadi, tempat yang ini, di sini kita geser dulu. Di sini kita salin, kita copy saja. Kita copy. Lalu kita pastekan. Di sini kita copy. Lalu di sini kita klik paste. Nah, lanjut yang bagian yang ini kita blok yang ini, lalu kita copy, dan di sini kita pastekan. Dan ini kita cut, lalu kita ada di input, dan di sini kita pastekan.
Nah, setelah itu kita geser dulu ke bawah. Lanjut, sini kita geser dulu yang bagian yang ini. Nah, yang ini kita blok. Lalu kita pastekan. Kita copy, maaf. Dan kita pastekan ke sini. Kita paste. Sudah, yang bagian ini, yang bagian yang ini, kita pergi ke sini, lalu kita kopikan yang ini, kita copy, yang ini, lalu kita pastekan ke sini, kita pastekan. Ya sudah, kita geser dulu ke bawah. Nah, bagian yang ini kita ketik IND. Nah, di sini kita pergi ke sini lagi, lalu kita salin yang ini. Kita geser dulu ke bawah biar nggak susah. Nah, di bagian yang ini kita blok dulu, lalu kita kopikan. Nah, di sini kita salin, kita pastekan. Nah, kita geser dulu ke bawah lagi. Nah, sini kita pergi lagi ke sini, lalu kita copy yang ini. Nah, kita kopikan, lalu kita pindahkan ke bagian yang ini. Kita paste. Sudah, kita lanjut ke bagian yang item type metadata. Sini kita pilih bagian text, lalu di sini kita pergi ke files, dan bagian ini kita klik. Nah, di sini kita pergi ke sini dulu, kita klik. Lalu di sini kita klik skripsi. Ini kita klik dan open. Nah, setelah itu kita pergi ke map. Lalu di sini kita pergi ke select below, dan ini kita pilih bagian perpustakaan dan ilmu informasi Islam. Nah, lanjut, di sini kita klik public, ada di item. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, di sini maka ada seperti ini tampilannya. Dan di sini kita klik ada item lagi. Lalu di sini kita pergi ke folder. Kita klik bagian file item digital. Di sini bagian video kita klik. Kita ambil yang bagian metadata ini. Nah, di sini kita lihat, dan bagian ini kita copy. Kita klik copy. Nah, di sini kita pindahkan ke bagian sini. Lalu kita pastekan. Nah, di bagian sini kita geser dulu. Di sini bagian yang ini kita blok. Kita blok dulu. Lalu kita klik kanan copy. Setelah itu kita pastekan di sini. Kita klik paste. Di sini kita klik paste. Nah, lanjut bagian yang ini kita cut. Kita import. Nah, di sini kita pastekan. Dan bagian yang ini kita cut. Udah ada di edit lagi. Nah, di sini
kita pastikan. Dan selanjutnya kita geser dulu ke bawah. Di sini kita balik lagi yang ke sini. Kita geser dulu ke bawah. Di sini kita blok bagian yang ini, kita blok dulu. Lalu kita klik kanan, lalu kita copy. Kita pindahkan ke sini, kita klik kanan, lalu kita pastekan. Setelah itu, bagian ini kita pergi lagi ke sini, kita blok dulu yang ini, lalu kita klik kanan, kita kopikan, dan lalu kita pindahkan ke sini. Setelah itu kita geser dulu ke bawah. Lanjut di sini kita geser dulu yang ini ke bawah seperti ini. Di bagian ini kita blok dulu, lalu kita klik kanan, kita klik copy, lalu kita pindahkan ke sini. Kita pastikan. Lalu di sini yang ini kita blok juga. Kita klik kanan, kita copy, lalu kita pindahkan ke bagian sini. Kita geser dulu. Nah, di sini kita pergi lagi ke sini. Kita copy dulu yang bagian ini. Kita klik kanan, lalu kita copy. Di sini kita pindahkan ke kanan, lalu kita pastekan. Lanjut di bagian yang ini kita geser dulu ke bawah seperti ini. Di sini kita blok semua sampai sini, lalu kita klik kanan, kita kopikan, lalu kita pindahkan ke sini, kita pastekan. Nah, di bagian sini kita pergi lagi ke sini untuk geser dulu ke bawah untuk mengcopy yang ini. Yang ini kita blok dulu, lalu kita klik kanan, kita kopikan, lalu kita pindahkan ke sini, kita pastekan. Nah, bagian yang ini kita geser dulu. Nah, sudah di sini kita pindah ke yang tadi. Di sini kita blok dan kita klik kanan, lalu kita copy. Setelah itu kita pastikan di sini. Kita geser dulu ke bawah. Bagian ini kita tulis I and D. Sudah, kita balik lagi ke sini. Kita geser dulu ke bawah. Bagian yang ini kita copy dulu, lalu kita salin ke bagian sini. Kita salin ke bagian sini. Kita pastikan. Nah, setelah itu kita pergi ke atas, lalu klik bagian item TP metadata. Lalu di sini kita pilih bagian moving, dan di sini kita geser dulu ke bawah. Di sini, bagian ini kita salin, kita copy dulu, klik kanan, lalu kita copy. Setelah itu kita pindahkan ke sini, kita pastikan. Nah, setelah itu ini kita salin lagi, kita copy, kita pastikan di sini.
Lanjut, kita geser dulu ke bawah. Di sini salinan ini, lalu kita kopikan, kita klik kanan, kita copy, lalu sini kita tempel, kita pastekan. Lanjut, di sini bagian yang ini kita salin. Bentar, kita salin dulu yang ini. Kita copy ke kanan, lalu kita copy, kita pindahkan ke sini. Kita pastekan. Setelah itu, kita pergi ke atas, kita klik yang bagian file. Karena video yang tadi melebihi 40 MB, maka kami akan mengubahnya di sini. Klik local disk C, lalu kita klik SMPP, dan di sini kita pergi ke PHP, lalu kita scroll dulu ke bawah. Nah, di sini kita klik bagian PHP yang ini, lalu kita edit with Notepad++. Nah, di sini ya kita scroll dulu ke atas. Di sini kita Ctrl F dulu, lalu bagian ini kita hapus, kita ganti menjadi Max, dan di sini kita klik, lalu di sini kita klik seperti ini. Nah, ini kita klik bagian yang ini, kita hapus menjadi 65M. Dan di sini kita geser dulu ke bawah. Kita geser ke bawah. Lalu di sini kita hapus. Kita ganti menjadi 65. Nah, lanjut kita save. Sini kita close dulu. Ini juga. Nah, di sini kita langsung ke Chrome yang tadi. Lalu kita reload lagi. Reload dulu. Kita cancel. Sini salah. Kan lah tadi tuh, Ya. nah kan lah alamat tuh tadi tuh, kan bunyinya. Harusnya kalau startup aja kilonya cok. Macam Coba, apa dapat cek kok? Oh sih, kita start yang apa cek? Cepet. lalu di sini kita klik bagian ini, dan di sini kita klik yang ini, yang Apache ini, kita start, lalu sampai berwarna hijau, lalu kita minus dulu. Nah, lanjut di sini kita reload.
Di sini kita klik bagian yang ini. Lanjut kita pilih bagian file ini dan video. Nah, kita masukkan yang ini, kita klik open. Sudah, kita klik map. Lanjut di sini kita ketik Padang. Kita klik ini. Nah, sudah. Maka kita selanjutnya kita klik yang bagian yang ini. Kita pilih perpustakaan Imam Bonjol Padang. Dan kita klik public. Yang bagian yang ini ada di item. Kita tunggu saja sebentar. Nah, di sini kita scroll dulu ke bawah. Nah, sudah. Di sini kita tab baru. Sini kita ketik localhost garis miring omega enter. Baik, di sini kita sudah selesai membuat 3 item, yaitu foto, skripsi, dan video. Nah, di sini kita bisa lihat satu item seperti yang ini. Sudah ada videonya. Di sini juga bisa kita putar videonya. Dan baiklah, sekian dulu tutorialnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.